Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Haryati Deli Nasution dari SMA Swasta Nur Ajiji Tanjung Morawa. Oke, sebelum dilanjut, silahkan di like and subscribe video pembelajaran kali ini ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah masih mengenai sifat koligatif larutan bagian keempat, yaitu tekanan osmotik. Oke, coba Ananda perhatikan gambar berikut. Di sini ada pipa U yang di tengahnya itu diberikan membran semi permeabel yang berukuran sangat kecil. Oke, di bagian kiri itu ditambahkan glukosa. Selanjutnya, setelah beberapa saat, tinggi larutan yang ada di sebelah kiri itu akan meningkat menjadi lebih tinggi dibandingkan yang di sebelah kanan. Jadi, lebih tinggi yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Ini terjadi karena molekul yang ada di sebelah sini, kalau kita lihat partikelnya lebih encer dari yang di sebelah kiri. Ya, partikelnya lebih encer dari yang sebelah kiri. Jadi pelarut yang ada di sebelah kanan itu akan bergerak ke sebelah kiri, menyebabkan larutan yang di sebelah kiri itu lebih tinggi dibandingkan yang di sebelah kanan. Jadi peristiwa berpindahnya molekul pelarut di sebelah kanan bergeser ke sebelah kiri itu dinamakan dengan osmosis. Untuk lebih jelasnya, osmosis dapat kita cegah dengan memberikan tekanan pada permukaan larutan yang lebih pekat, yaitu larutan di sebelah kiri. Karena tadi ditambah dengan glukosa, makanya dia lebih pekat. Misalnya ini, agar larutan ini tidak mengalami perubahan atau lebih tinggi sebelah kiri yang konsentrasinya lebih tinggi, itu bisa diberikan tekanan. Kayak kita kasih tekanan. Untuk apa? Agar tidak terjadi perpindahan yang menyebabkan sebelah kiri itu menjadi lebih tinggi. Nah, tekanan itulah yang dikatakan dengan tekanan osmosis. Selanjutnya, aplikasi tekanan osmosis dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Oke ya. Apakah yang terjadi jika sel darah merah dimasukkan ke dalam suatu larutan hipertonik atau lebih pekat? Nah, jadi kalau prinsip osmosis itu dari larutan yang pekat ke menjadi encer yang ada di dalam sel darah merah ini akan keluar sehingga mengalami penggerutan atau krenasi. Jadi air yang terdapat dalam sel darah merah itu akan ditarik keluar sehingga dia akan mengkerut dan rusak. Kemudian yang tengah ini adalah isotonik, tekanan yang ada di luar dan di dalam itu sama sehingga kondisi sel darah merahnya tetap normal. Kemudian untuk di bagian ketiga yang hipotonik itu jika Anda meletakkan sel darah merah dalam suatu larutan yang bersifat lebih encer, maka darah merah akan mengembang dan pecah. Kenapa? Karena air larutan di sekitar sel darah merah itu akan ditarik masuk ke dalam sel. Dan ini dikatakan dengan proses hemodialisis. Oke, selanjutnya pengaplikasian secara langsung, contohnya itu pada pemasangan infus. Prinsip kerja infus pada dasarnya adalah tekanan osmotik. Tekanan di sini adalah tekanan yang harus diberikan pada suatu larutan untuk mencegah masuknya molekul-molekul solut melalui membran yang semi permeabel dari pelarut murni ke larutan. Maka tidak asal pasang saja, ada ukurannya. Cairan murni atau larutan encer akan bergerak menembus membran atau rintangan untuk mencapai larutan yang lebih pekat. Inilah yang dikatakan dengan osmosis. Kemudian membran atau rintangan inilah yang disebut dengan membran semi permeabel.
Oke. Kemudian contoh yang lain pada penerapan tekanan osmosis itu pada mesin cuci darah. Oke, jadi pasien menderita gagal ginjal itu harus menjalani terapi cuci darah. Terapi menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul-molekul kecil seperti urea melalui membran semi permeabel dan masuk ke cairan lain. Kemudian dibuang, membran tak dapat tembus oleh molekul besar seperti protein sehingga akan tetap berada di dalam darah. Kemudian untuk contoh yang berikutnya adalah pada pembasmi lintah. Ini peristiwa yang seringkali terjadi pada kita, misalnya pada kegiatan pramuka atau kegiatan yang ada di luar yang sering dihinggapi lintah. Sebenarnya bagaimana sih caranya melepaskan lintah di dalam tubuh kita? Oke, jadi kalau kita paksakan cabut akan membuat luka baru pada bagian tubuh kita yang digigit. Jadi sebenarnya cara untuk melepaskan lintah ini gampang sekali dengan menggunakan metode dialisis. Caranya bagaimana? Dengan memberikan garam yang dikasih pada permukaan itu. Mengapa bisa? Nah, ketika dikasih garam ini kan konsentrasinya lebih pekat dibandingkan cairan yang ada di dalam tubuh lintah. Ya kan, sehingga prinsip kerjanya gini, yang ada di dalam lintah ini akan keluar dan muncul larutan yang lebih pekat, sehingga otomatis lintah akan lepas dengan sendirinya. Ya, lintahnya akan lepas dengan sendirinya. Karena diberi larutan yang lebih pekat tadi. Oke, kemudian secara matematis tekanan osmosis itu dapat dihitung dengan rumus yang sama dengan persamaan gas ideal, yaitu VV nRT. Ya, persamaan ideal kan V sama dengan nRT. Maka kita turunkan rumusnya, P sama dengan N per V kali R kali T, di mana N per V itu sama dengan molar. Maka P itu tekanan osmotik, M itu molarnya, R itu tetapan gas idealnya, yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. T itu suhu dan V itu adalah volume larutannya dalam liter. Oke, Anda perhatikan di sini ada satu contoh soalnya. Berapakah tekanan osmotik larutan sukrosa 0,001 molar pada 25 derajat Celcius? Oke, jadi di sini diketahui molarnya dengan menggunakan rumus MRT. Langsung saja M-nya itu 0,001 molar. Masukkan 0,001 molar dikali 0,08205 itu adalah tetapan R-nya, tetapan gas idealnya, kemudian dikalikan suhunya 25 derajat Celcius diubah dulu ke Kelvin. Jadi hasilnya 0,024 atm. Jadi kalau nanti soalnya yang diketahui mol dengan volume, berarti P sama dengan N per V kali R kali T. Karena di sini langsung diketahui molarnya yang dimasukkan. Tapi kalau nanti soalnya yang diketahui mol sama volume, kamu cari dulu mol sama volumenya. Langsung aja P sama dengan N per V kali R kali T. Di mana N-nya tadi adalah mol, V-nya itu adalah volume dalam liter. Karena molar juga sama dengan mol per volume. Oke ya, jadi karena di sini langsung molar, jadi rumusnya langsung P sama dengan M R T. Oke, sampai di sini Ibu harap anak-anak Ibu sudah paham dengan materi kita pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.